Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes bab 6 ayat 52 sampai dengan 59. Dimuliakanlah Tuhan. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, bruder, ibu bapak, para muda, anak-anak, seluruh umat Tuhan yang terkasih. Ada seorang ibu di Semarang ini yang memiliki putri yang ternyata waktu kecil sudah sakit ginjal. Tidak akan selamat nyawa putri itu kalau tidak menerima donor ginjal. Akhirnya, apa yang diambil? Keluarga itu memutuskan ibunya putri itu merelakan ginjalnya untuk didonorkan kepada putrinya yang sakit ginjal itu. Dan akibat donor ginjal dari ibunya itu, putrinya akhirnya selamat dan sehat sampai sekarang. Dan ibunya juga mengalami sungguh tetap sehat walaupun ginjalnya tinggal satu. Itulah tanda kasih seorang ibu memberikan nyawanya demi putri yang sangat dikasihinya. Saudari-saudara, sabda Tuhan pada hari ini mewartakan tentang roti hidup. Disabdakan, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Rumusan yang bernada negatif ini sulit dipahami oleh para murid, apalagi bagi para orang Yahudi
yang membahas tentang makan tubuh dan darah Kristus itu. Maka Tuhan Yesus memberikan rumusan yang positif. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan, dan darahku benar-benar minuman. Ternyata rumusan yang positif pun belum bisa diterima dengan logis oleh orang-orang Yahudi itu, karena kesannya seperti orang yang kanibal, makan tubuh dan darah sesamanya. Maka Tuhan Yesus memberikan uraian yang lebih terang. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti yang telah dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dari pernyataan Tuhan Yesus ini, mereka mulai terbuka mata bahwa roti hidup itu adalah diri Tuhan Yesus yang siap menjadi santapan bagi semua orang supaya mendapatkan keselamatan yang kekal. Penjelasan sederhana ini menyatakan bahwa Dia memang roti hidup yang telah turun dari surga. Tinggal bagaimana memahami tentang makan tubuh dan minum darah sehingga bisa dipahami dengan baik. Artinya orang yang makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus itu harus percaya di dalam imannya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya utusan Bapa untuk menyelamatkan manusia dari segala dosa yang merintangi keselamatannya. Percaya berarti mencintai Dia, dan bahwa Dia hendaklah menjadi segalanya bagi setiap orang yang percaya. Di sini dibutuhkan iman kepercayaan dalam pernyataan bahwa makan daging dan minum darah mempunyai hidup yang kekal. Berarti konsekuensi dari makan tubuh dan minum darah Tuhan Yesus itu adalah hidup kekal, yang berarti tinggal selalu selamanya dengan Tuhan Yesus. Dan peristiwa makan tubuh dan minum darah Kristus ini terjadi dalam setiap kali kita merayakan Ekaristi. Dalam Ekaristi kita mengalami perubahan secara substansial, yakni roti berubah menjadi tubuh Kristus dan anggur berubah menjadi darah Kristus oleh daya kekuatan Roh Kudus. Inilah peristiwa puncak Ekaristi terjadi pada saat terjadi transubstansi, perubahan secara mendasar, bahwa Yesus hadir dalam rupa roti dan anggur. Meskipun yang tampak oleh mata tetap roti dan anggur, tetapi dalam iman kepercayaan, sungguh Yesus sendirilah yang hadir dalam roti dan anggur itu.
Tetapi apakah kita diubah oleh karena menyantap tubuh dan darah Kristus itu? Kita telaah ungkapan penuh iman seorang wanita yang telah menghayati secara mendalam di dalam menerima Ekaristi, yang baginya telah merasa diubah oleh Kristus yang bersatu di dalam hidup diri Santa Teresa dari Kalkuta. Demikian ungkapan imannya kepada setiap orang beriman. Hidupmu harus ditenun di sekeliling Ekaristi. Arahkan matamu padanya. Dialah cahaya. Bawalah hatimu sedekat-dekatnya pada hati ilahinya. Mintalah darinya rahmat untuk mengenalnya. Minta kasih untuk mencintainya. Keberanian untuk melayaninya. Carilah dia dengan kerinduan. Saudara-saudara, kita diajak untuk tinggal dan bersatu dengan Tuhan Yesus, Sang Roti Hidup. Segalanya telah Ia berikan kepada kita, maka patutlah kita juga menyerahkan diri sepenuhnya, seutuhnya kepadanya. Kita sungguh diubah oleh Tuhan Yesus yang kita sambut di dalam setiap kita merayakan Ekaristi, bahwa kita hidup sepenuhnya bersatu di dalam Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.